Halo adik-adik semua, kembali lagi di channel Kak Eka Kinetic Education. Nah, ulasan Kak Eka kali ini mengenai materi mata kuliah teori himpunan dan logika matematika, yaitu operasi himpunan. Nah, adik-adik, materi ini juga sebagian dipelajari di jenjang pendidikan SMA atau SMK. Langsung saja simak materinya melalui ulasan video berikut ya. Oke adik-adik, berikut operasi-operasi yang berlaku pada himpunan beserta sifat dan contoh soalnya ya. Yang pertama itu adalah irisan dua himpunan. Irisan himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya menjadi anggota A dan anggota B. Nah, bila operasi himpunan ini ditulis akan menjadi A irisan B, di mana X anggotanya A dan X juga anggotanya B. Dan dibaca, ingat ya adik-adik ya, A irisan B. Nah, sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Diketahui S dengan anggotanya A, B, C, D, E, F, G. Kemudian himpunan A anggotanya A, B, C. Dan himpunan B anggotanya B, C, D, E. Kemudian himpunan C anggotanya D, E, F. Nah, di sini coba adik-adik tunjukkan diagram Venn dari A irisan B dan B irisan C. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, untuk anggota S yang menjadi anggota himpunan A dan himpunan B adalah B dan C. Maka, kalau kita buatkan diagram Venn-nya, himpunan A irisan B menjadi anggotanya B, C. Begitu pula untuk anggota S yang menjadi anggota B dan C adalah D dan E. Maka B irisan C anggotanya adalah D, E. Nah, sebagai berikut diagram Venn-nya. Oke, yang menyatakan irisannya jadinya adalah himpunan A irisan B dan himpunan B irisan himpunan C ditunjukkan dari daerah yang diasir ya adik-adik ya. Oke, contoh yang kedua, misalkan himpunan E anggotanya 2, 3, 5, 7, dan 11 dan himpunan F memiliki anggota 3, 6, 9, 12. Maka kalau ditanya E irisannya F adalah, coba adik-adik lihat, perhatikan anggota yang sama di himpunan E dan F adalah adalah 3 ya adik-adik ya. Maka E irisan himpunan F anggotanya adalah 3. Oke. Misalnya contoh yang ketiga, himpunan K adalah himpunan mahasiswa Prodi Teknik Informatika kelas B semester 1 dan himpunan L adalah himpunan laki-laki dan perempuan lanjut usia ya umurnya 50 tahun ke atas ya adik-adik ya. Maka himpunan K irisan L jadinya gimana adik-adik? Kosong ya, himpunan kosong. Hal ini berarti himpunan K dan himpunan L adalah saling lepas. Oke, perlu adik-adik catat. Di sini yang pertama, A irisan B dan B irisan A merupakan dua himpunan yang sama. Yang kedua, kedua himpunan A dan B masing-masing memuat A irisan B. Oke adik-adik, selanjutnya kita bahas gabungan dua himpunan. Adik-adik, gabungan atau union dua himpunan A dan B berarti penyatuan anggota-anggota himpunan A dan B. Gabungan dua himpunan A dan B dapat ditulis sebagai berikut ya. Dan ingat dibaca A gabungan B. Dan perlu adik-adik perhatikan apabila diketahui banyaknya anggota A
dan banyaknya anggota himpunan B, maka berlaku banyaknya gabungan himpunan A dan B dapat dicari dengan banyaknya himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurangi dengan banyaknya anggota himpunan A irisan B. Oke adik-adik, berikut contoh soalnya. Diketahui himpunan S di mana X anggotanya lebih kecil sama dengan 10 dan X anggota N. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 6, 8 dan himpunan B anggotanya 4, 6, 8, 9. Nah, di sini coba adik-adik tunjukkan himpunan A gabungan himpunan B dengan diagram Venn. Oke, mari kita cari bersama-sama. Adik-adik bisa stop atau pause dulu videonya Kak Eka dan cari secara sendiri dulu, kemudian kita cocokkan jawabannya. Nah, untuk jawaban contoh soal ini, karena diketahui S itu merupakan X-nya lebih kecil sama dengan 10 dan X merupakan anggota N, sehingga himpunan S anggotanya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya adik-adik ya. Sehingga kita akan dapatkan A irisan B sama dengan anggotanya 6 dan 8 ya. Jadi kalau ditulis diagram Venn-nya akan menjadi seperti ini. Karena yang ditanya dalam soal ini adalah himpunan A gabungan himpunan B, maka adik-adik perhatikan daerah yang diasir ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Nah, adik-adik, jika diketahui himpunan P anggotanya A, B, C, dan D, kemudian himpunan Q anggotanya C, D, E, F, maka kalau ditanya himpunan P gabungan himpunan Q akan menjadi, ya tinggal adik-adik gabungkan saja kedua anggota ini, himpunan ini ya. Maka gabungan himpunan P dan Q menjadi anggotanya A, B, C, D, E, F. Nah, perlu adik-adik perhatikan atau catat yang dimana yang pertama gabungan himpunan P gabungan himpunan Q dan Q gabungan himpunan P merupakan dua himpunan yang sama. Kemudian yang kedua, kedua himpunan P dan Q masing-masing merupakan himpunan bagian pada P gabungan Q. Oke, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Pada sebuah taman kanak-kanak diketahui 43 anak suka melukis, 46 anak suka menyanyi, 20 anak suka keduanya, dan 11 anak tidak suka keduanya. Nah, adik-adik coba tentukan jumlah anak di taman kanak-kanak tersebut. Oke, untuk mencari jumlah anak di taman kanak-kanak tersebut, misalkan P itu merupakan banyak anak suka melukis, kemudian Q banyak anak suka menyanyi, dan R banyak anak tidak suka melukis dan menyanyi. Nah, jadi banyak anggota P itu adalah 43, kemudian banyak anggota Q 46, dan banyaknya anggota P irisan Q itu adalah 20, kemudian banyaknya anggota R adalah 11. Nah, sehingga banyaknya jumlah anak di taman kanak-kanak atau banyaknya anggota P gabungan Q dapat kita cari dengan menjumlahkan banyaknya anggota P ditambah banyaknya anggota Q, kemudian kita kurangi dengan banyaknya anggota P irisan Q, sehingga 43 ditambah 46 kemudian kita kurangi 20 itu menjadi 69. Jadi jumlah anak itu sama dengan dapat kita cari banyaknya P gabungan Q, kemudian kita tambah dengan banyaknya anggota R. Jadi 69 ditambah 11 sehingga jumlahnya adalah 80. Jadi adik-adik jumlah anak di taman kanak-kanak tersebut adalah 80 anak. Oke adik-adik, sampai di sini dulu video pembelajaran Kak Eka terkait dengan operasi himpunannya ya. Nah, ini sebenarnya masih ada bagian yang lain. Saksikan video bagian yang keduanya nanti
setelah Kak Eka upload, oke? Dan tentunya jangan lupa like and share-nya. Dan untuk mendapat video terupdate dari Kak Eka, ingat tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih, bye-bye, semangat buat kalian.